Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sirajuddin Hasbi yang semester ini akan mengampu mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini di kuliah perdana ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, perkenalan diri. Saya ingin teman-teman kemarin sudah memperkenalkan diri melalui grup WhatsApp. Kemudian juga di kuliah perdana ini saya akan memperkenalkan diri saya sehingga teman-teman tahu tentang saya juga nantinya juga tahu tentang teman-teman. Katanya kan tidak kenal maka tak sayang. Jadi biar kita sama-sama tahu sehingga juga nanti teman-teman saya sebagai seorang dosen yang dari masuknya lewat jalur praktisi sehingga apa namanya ada banyak hal lain selain akademik, jalur akademiknya. Kemudian kenapa mengajar kewirausahaan, nanti Anda tak sekalian tahu kenapa saya diminta untuk mengajar kewirausahaan di IAIN Salatiga oleh Profesor Sairoji. Nah, apa namanya, pada kesempatan kali ini selain perkenalan, yang kedua adalah nantinya overview tentang perkuliahan, mulai dari materi yang akan kita pelajari, kemudian tugas-tugas apa saja yang akan diberikan, bagaimana untuk mencapai nilai A dan seterusnya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Perkuliahan kewirausahaan ini adalah 2 SKS, berarti ada 100 menit, tetapi tidak 100 menitnya itu diisi dengan ceramah, tetapi juga menginginkan teman-teman untuk bisa secara aktif, proaktif untuk belajar. Kalau kata Menteri Pendidikan yang sekarang kan merdeka belajar ya. Jadi meskipun ini di kuliah ini dijalankan, diselenggarakan secara online, ini harapannya tetap bisa menyampaikan materi dengan baik, bisa memberikan pemahaman yang baik bagi teman-teman semuanya. Seperti ini ya, saya Sirajuddin Hasbi. Nanti kalau teman-teman mau baca, ini nomor yang ada di grup WhatsApp juga ya. Kemudian ini email saya. Uh, Kalau nantinya perlu gitu. Tapi saya minta tolong untuk teman-teman, tolong jangan berikan nomor saya tanpa izin. Pada perkuliahan semester yang lalu nomor saya banyak dikontak oleh sales marketing yang ternyata adalah sebagian itu teman-teman dari temennya mahasiswa yang mengambil perkuliahan saya. Non sewu, ini salah satu etika profesional, bukan sombong, bukan apa, tapi nanti juga teman-teman akan dewasa, akan bekerja. Ini salah satu etika profesional. Ketika kita memberikan nomor orang lain kepada orang lainnya, itu juga atas persetujuan dari orang lain tersebut. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya ada yang minta nomor saya, bisa tanya ke saya dulu atau tanya ke asisten saya Mbak Azizah ya untuk approval dulu ya. Eh, Begitu teman-teman. Nanti teman-teman juga suatu saat jadi pengusaha, jadi seorang bekerja gitu, biar sama-sama nyaman gitu ya kita ya hubungannya. Kemudian ini saya tadi bilang bahwa saya masuk dari jalur praktisi sehingga education saya itu sebenarnya dari ilmu hubungan internasional di Universitas Gajah Mada ya. Jadi bukan lulusan ekonomi dan bisnisnya UGM. Kemudian saya professional experience. Nah, ini sebenarnya professional experience ini yang apa namanya bikin saya kemudian diajak oleh Pak Seroji untuk ngajar di IAIN Salatiga. Saya pernah di media sebagai jurnalis maupun membangun sebuah media komunitas. Kalau sekarang tadi email saya Gmail, tetapi saya dulu pernah bekerja untuk Yahoo Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau mungkin tidak tahu, karena Yahoo ini dulu booming tahun 2000-an, dekade 2000-an, sebelum ya mereka penyedia jasa email ya, email juga ya salah satunya. Jadi kalau tadi @gmail.com, dulu tuh banyak yang emailnya tuh @yahoo.com atau @yahoo.co.id. Ini nanti teman-teman bisa ya. Kalau sekarang saya menjalani profesi itu sebagai seorang pengusaha. Saya punya Chicken Day, punya Mojo Store, punya toko Fajar, kemudian jadi bendahara di BMT Al-Fatah, kemudian juga fandom.id ini masih jalan. Kebetulan saya jalankan lagi di bulan mulai tahun 2021 ini aktif kembali. Aktif yang sebenar-benarnya aktif. Mungkin yang suka sepak bola ada yang tahu, atau kalau nggak tahu bisa ikutin nanti ya. Uh, Oke, kemudian saya juga jadi seorang konsultan di beberapa unit usaha. Ini di sini ada, kemudian juga menjadi seorang bendahara untuk koperasi BMT Al-Fatah ini di Susukan.
Mungkin ada yang orang Susukan atau sekitarnya yang tahu tentang BMT Al-Fatah ya. Itu saya bendaharanya, saya juga melakukan audit internal. Jadi walaupun background saya bukan seorang ekonom atau seorang yang belajar di ekonomi, memang banyak kegiatan saya sejak bekerja itu adalah di bidang ekonomi. Jadi seorang finance, jadi membantu auditor dan seterusnya. Kemudian saya sekarang juga tak mulai semester lalu mulai terdaftar sebagai staf pengajar di IAIN Salatiga. Nah, nanti ngobrol-ngobrol lah, tanya-tanya ya. Sebagai seorang penulis atau jurnalis, dulunya saya juga menerbitkan penelitian atau buku ya. Ini tapi memang buku riset saya itu fokusnya di sepak bola. Jadi apa namanya, memang membahasnya banyak sepak bola meskipun dengan berbagai latar belakang. Jadi misalnya kita menulis tentang kultur, sejarah, industri gitu. Tetapi studi kasusnya itu di bidang sepak bola. Ya, ada nggak Pak yang ada sebenarnya dulu sebelum saya menjadi jurnalis sepak bola, saya dulu ini pernah menulis buku bersama dengan pusat studi UGM, Institute of Internal Studies. Ini pusat studinya ilmu hubungan internasional UGM. Dulu Kota dan Globalisasi menuju Yogyakarta Kreatif. Ini tahun-tahun 2012-2013 itu memang banyak menerbitkan atau menulis tentang hal-hal yang berbau ekonomi dan kebijakan ya, karena emang studinya seperti itu dulu. Jadi sembari kuliah, habis itu kemudian apa namanya, aktif di pusat studi gitu ya. Jadi manfaatkan teman-teman punya waktu, manfaatkan sebaik-baiknya. Selain belajar di kelas juga mengikuti riset, mengikuti publikasi buku dan seterusnya. Kemampuan menulis, kalau buat teman-teman yang punya keinginan menjadi dosen, kemampuan menulis itu adalah hal yang wajib. Jadi perlu untuk dipelajari. Oke. Oke, kemudian ini honornya saya pernah ya menjadi research assistant dan seterusnya ya. Apa namanya? Apa nanti teman-teman bisa baca aja ke CV saya. Organisasi aktif ya teman-teman ya. Kita sebagai anak muda, dulu saya mahasiswa juga cukup aktif. Silahkan nanti dilihat sendiri aja, tidak perlu panjang lebar ya perkenalannya ya. Oke, itu begitu teman-teman CV saya. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan, atau kita juga bisa sharing, bahwa sharingnya maksudnya Pak gimana untuk membagi waktu ketika kita belajar sebagai seorang mahasiswa, punya kewajiban belajar, mengerjakan tugas, bagaimana agar kita bisa punya waktu, punya kesempatan untuk bekerja, melakukan riset, melakukan penelitian, menjadi anggota di pusat studi atau organisasi ya teman-teman. Intinya kalau kuliah jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang, selesai belajar kuliah udah. Nah, tapi kita improve, pengembangan diri. Jadi inti dari kuliah kita nantinya di kewirausahaan ini adalah bagaimana kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang mahasiswa itu mau dan mampu untuk mengembangkan diri. Yang pertama mau dulu. Kenapa kita harus mau? Ya karena tantangan kita di masa yang akan datang itu akan makin berat. Tantangannya akan makin kompleks. Akan banyak orang yang pintar. Sehingga kalau kita nggak pintar akan tersisih. Kuncinya adalah mau untuk mengembangkan diri. Kemudian mampu itu dalam artian kita boleh untuk mengembangkan kemampuan diri sesuai minat dan bakat kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi sekarang itu no barriers to entry, tidak ada hambatan bagi kita untuk tidak mau belajar. Kenapa? Sekarang itu banyak hal itu tersedia di internet. Seperti sekarang ini ya, kita mengikuti pelajaran melalui online, daring. Anda menyaksikan video ini melalui YouTube atau mendengarkan lewat Spotify. Tadi dapat linknya melalui Google Classroom. That's internet. Itu internet. Kita ada di era digital. Di digital era, Anda kalau tidak mau untuk belajar, nggak mau ngembangin diri, ketinggalan. Begitu teman-teman. Nah, kita akan bahas tentang kontrak belajar kewirausahaan, identitas mata kuliahnya, mata kuliah kewirausahaan, 2 SKS,
Ini silahkan diikutin. Ini saya mengajar ada 7 kelas kewirausahaan. Silahkan dicek Fakultas Syariah atau dakwah, apa namanya, teman-teman boleh dipastiin jadwalnya ya, karena gini teman-teman, kuliah kita itu kelasnya kelas sinkronus atau sesuai jam jam belajar. Kalau Kamis jam 7 ya kita akan mulainya jam 7. Kalau Kamis mulai 10.20 ya kita akan mulai jam 10.20. Kalau hari Jumat mulai jam 7, kita akan mulai hari Jumat jam 7. Begitu ya. Kenapa? Karena saya akan memastikan bahwa teman-teman meskipun online bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Satu, dua, tetap bisa disiplin. Dalam pertanyaan di grup kelas biasanya saya nanyain, apakah teman-teman belajar sembari bekerjanya full time atau part time dan seterusnya. Sebenarnya kerja itu tidak salah. Yang salah adalah ketika kita gagal untuk mengelola waktu, manajemen waktu kita. Nah, di online ini lebih sulit. Kenapa sulit? Karena seakan-akan kita tidak harus ke kelas, tidak harus ke kampus, kadang lupa jadwalnya. Jadi pastiin teman-teman tahu jadwalnya sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Manfaat mata kuliah: 1. Mahasiswa dapat menunjukkan sikap religius dan memiliki karakter yang tangguh dalam kehidupan. 2. Mahasiswa dapat memiliki sikap aktif, jujur, bertanggung jawab, dan motivasi untuk mengembangkan diri. Itu kuncinya, punya motivasi mengembangkan diri. Banyak dari mahasiswa saya semester lalu yang ambil mata kuliah kewirausahaan, ketika mengerjakan tugas-tugas mereka mengangkat tema-tema studi kasus yang dari usaha yang selama ini teman-teman lakukan. Jadi memang boleh bekerja, punya usaha online, punya warung, apapun itu boleh, dan itu bisa digunakan sebagai sebagai studi kasus untuk mengerjakan tugas-tugas. 3. Mahasiswa memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan pola pikir yang kritis dan kreatif. Ini nanti kita akan juga bahas bahwa belajar berwirausaha itu tidak semata harus dagang, tidak harus jual barang A, kulaan berapa, untungnya berapa, tetapi juga bagaimana kita membangun agensi, memberikan sebuah perusahaan yang berbasis jasa. Jadi yang kita jual adalah jasanya. Kemudian nomor 4, mahasiswa mampu menganalisis perkembangan kewirausahaan seperti creativepreneurship, sociopreneurship, dan usaha berbasis pada teknologi informasi. Ini berkaitan pada nomor 1, atau mungkin teman-teman tahu ada mata kuliah namanya Etika Bisnis Islam, bahwa sebagai seorang pengusaha kita itu juga punya tanggung jawab sosial, bahwa kita itu mungkin nggak punya bos tetapi kita punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat, dan Islam itu mengatur hal itu, punya acuannya, punya arahannya dalam bentuk apa, zakat, sodakoh, dan seterusnya. Mahasiswa memiliki keberanian untuk berwirausaha yang didukung dengan cara berkomunikasi yang efektif dan membuat keputusan yang tepat sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan. Jadi teman-teman, sekarang digital era di mana kita semua berkomunikasi bisa melalui digital, termasuk yang kita lakukan sekarang, kita kuliahnya itu kuliah daring atau online gitu ya, sehingga teman-teman punya membangun etikanya sendiri terpisah, bahwa ketika bahasa yang dilakukan secara online dengan offline itu berbeda, punya makna yang bisa jadi berbeda. Oleh karenanya dalam perkuliahan ini kita berharap bisa membangun sebuah cara komunikasi digital yang baik, yang benar, yang mana itu akan bermanfaat bagi teman-teman ke depan. Begitu. Deskripsi mata kuliah: dalam mata kuliah ini akan diajarkan konsep kewirausahaan yang terbagi menjadi 4 pokok bahasan, yaitu memunculkan ide dan model bisnis, mulai menjalankan bisnis, dasar perencanaan keuangan, serta branding dan marketing. Dari keempat pokok bahasan tersebut akan dibagi menjadi 14 pertemuan, mulai dari menumbuhkan mindset atau pemikiran kewirausahaan pada mahasiswa, ide bisnis dan bagaimana mengembangkannya, model bisnis, bagaimana menjalankan suatu bisnis, merencanakan dan menganalisis keuangan hingga memasarkan produk. Nah teman-teman, tolong diingat bahwa kita nanti
per pertemuan itu akan membahas materi-materi yang berbeda. Kemudian kita akan membuka sesi diskusi. Tetapi mohon untuk memberikan pertanyaan menanggapi perkuliahan sesuai dengan materi yang diberikan. Jangan melompat. Jadi biasanya di awal-awal kita baru ngomongin mindset tapi udah tanya ke marketing. Kenapa? Bukan nggak boleh, tetapi itu membuat teman-teman tidak memahami satu persatu. Padahal mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14 itu berkesinambungan, punya keterkaitan, punya keterhubungan satu sama lain, dan dari nomor 1 sampai terakhir nanti itu semuanya penting. Jadi harus dipelajari semuanya, harus dikuasai materinya semuanya. Tidak boleh aku sukanya marketing, aku hanya akan belajar marketing. Karena apa? Dalam berwirausaha semua materi yang akan disampaikan itu wajib diketahui, wajib dimengerti oleh seorang pebisnis pengusaha. Nah, dalam pembelajarannya ini mata kuliah ini menggunakan strategi pembelajaran secara daring dengan mekanisme sinkronus real time dengan platform Google Classroom, WhatsApp Group. Google Classroom teman-teman saya harap sudah join di Google Classroom. Kemudian WhatsApp Group sudah join, kemudian nanti ada link ke YouTube. Kalau misalnya memang menghendaki ada perkuliahan menggunakan Zoom, kita bisa selenggarakan. Tetapi mungkin ada asinkronus ketika dosen berhalangan. Tetapi saya harap saya sendiri juga disiplin, juga serius dalam mengelola perkuliahan ini, tidak terlalu banyak izin. Kemudian ikhlas IAIN Salatiga tetap ini wajib dari kampus. Mohon untuk join di ikhlas IAIN Salatiga ya. Karena ini bentuknya adalah wajib. Sebagai laporan juga saya sebagai seorang pengajar punya laporan kepada akademik bahwa saya menyelenggarakan perkuliahan melalui ikhlas. Nah, di ikhlas nanti kita akan berbagi materi. Kemudian WhatsApp group sebagai sarana belajar mengajar seperti berbagai. Nah, ini WhatsApp group intinya nantinya saya akan ngasih tahu loh ini perkuliahan, jangan lupa ikutin, join ke Google Classroom dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan tentang administratif juga bisa melalui WhatsApp. Nanti saya dibantu oleh Mbak Azizah karena saya punya kesibukan selain mengajar, saya harus mengurus usaha berbagai macam sehingga teman-teman bisa bertanya ke Mbak Azizah, absen saya sudah masuk apa belum dan seterusnya. Kemudian penyampaian materi itu biasanya saya akan memberikan 30 sampai 50 menit. Jadi satu SKS itu untuk penyampaian materi, satu SKS-nya untuk belajar mandiri, buat diskusi, buat menjawab pertanyaan-pertanyaan post test dan seterusnya. Jadi kita akan memaksimalkan 2 SKS ini secara baik, secara maksimal, dan juga memastikan teman-teman bisa baik. Oke, tugas dan ujian post test akan dilaksanakan setiap akhir sesi pembelajaran yang berupa multiple choice atau isian singkat. Jadi teman-teman di kuliah saya sejak semester lalu, setiap kuliah saya ingin memastikan teman-teman mendengarkan, menonton materi yang saya sampaikan. Untuk memastikan itu, maka saya harus tahu teman-teman ngikutin atau enggak dengan cara saya menyelenggarakan post test. Nah, post test ini bernilai sebagai syarat absensi. Jadi hukumnya wajib. Kalau nggak ngisi post test berarti tidak ikut kuliah. Oke, gitu ya. Harus paham, harus bisa dipahami. Kalau nggak paham gimana? Tanya, gitu ya. Kemudian yang kedua, tugas. Tugas diberikan sebanyak 1 kali dan dipresentasikan pada pertemuan 7. Tugasnya itu hanya 1 kali, itu tugas kelompok. Nanti kita akan bagi kelompok kelasnya. Teman-teman kelompoknya ngumpulin tugas melalui Google Classroom. Videonya diupload di YouTube. Nanti saya dan teman-teman mahasiswa peserta kelas wajib saling mengomentari YouTube. Kalau buat saya wajib nonton semua video YouTube yang dibikin teman-teman, wajib memberikan komentar berupa pertanyaan maupun tanggapan. Nah, teman-teman mahasiswa yang kelompok lain presentasi, Anda wajib nonton, wajib memberi komentar. Salah satu milih mana yang paling menarik buat kalian. Kalau mau komentar di semua video juga boleh.
nanti akan dinilai sebagai absensi. Biasakan dalam berkomentar baik melalui akun YouTube, melalui Google Classroom menyebutkan nama dan NIM-nya biar saya dan Mbak Azizah mudah melakukan pencatatan. Kemudian kita ada ujian, itu ada dua. Ujiannya ujian tengah semester bersifat tertulis menggunakan Google Classroom. Kemudian jadi nanti ujian tertulis ya kalau UTS. Kalau UAS itu saya bersifat verbal berbentuk presentasi pitch deck. Presentasinya seperti apa? Itu presentasi usaha. Mirip-mirip dengan tugas kelompoknya. Tetapi kalau yang tugas kelompok itu berkelompok, kalau UAS nanti dikerjakan sendiri atau individu. Begitu teman-teman. Kemudian ini kriteria penilaian. Kriteria penilaiannya saya harap sih saya ingin teman-teman semua bisa menjadi nilainya banyak yang A ya gitu. Nah semua sama ya, setiap tugas dan ujian yang dikerjakan tidak diperbolehkan adanya plagiarisme dan wajib menggunakan penulisan yang sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian presentasi penilaian 100%, itu tugasnya 20%, kehadiran dan keaktifan 25%, ujian tengah semesternya 25%, ujian akhir semesternya 30%. Belajar dari semester lalu saya menginginkan semua teman-teman mencatat, tahu tugas-tugasnya apa aja biar jangan sampai kelewatan. Ada yang sempat protes nilai ke saya, ternyata setelah dicek dia nggak ikut ujian tengah semester, ya saya nggak bisa bantu ya, begitu ya teman-teman ya. Kemudian di jadwal perkuliahan kita ada 16 kali pertemuan, tetapi duanya itu UTS dan UAS, sehingga 14 pertemuannya itu berupa materi. Yang pertama misalnya kontrak belajar dan overview materi, ini yang sedang kita jalani. Untuk pertemuan berikutnya nanti ada mindset kewirausahaan. Jadi sebagai seorang pengusaha kita perlu untuk memiliki mindset. Mengembangkan mindset apa sih Pak? Mindset itu cara berpikir, pola pikir kita. Ya, pola pikir kita sebagai seorang pengusaha itu harus berbeda dengan pekerja. Tetapi mindset pengusaha itu juga bisa dipakai dalam segala bidang, untuk memimpin organisasi, untuk menjadi seorang komting atau ketua kelas. Itu mindsetnya penting. Jadi mindset kepemimpinan itu nantinya akan selalu kepake, selalu bermanfaat untuk kehidupan kita. Berikutnya adalah ide bisnis. Banyak orang yang pengen bisnis tapi bingung nyari idenya. Nah kita akan pelajari bagaimana how to mencari ide. Ide yang baik dan menarik itu seperti apa, itu kita akan pelajari di pertemuan ketiga. Pertemuan keempat, kalau kita udah tahu ide-idenya, ide yang ada itu perlu untuk dites lagi, untuk perlu dikembangkan, untuk perlu di trial and error atau di analisis apakah ide ini nantinya itu bisa berjalan dengan baik atau enggak. Jangan kesusu, jangan sembrono dalam membuat usaha karena modal kita terbatas. Kita sembrono, bisnisnya gagal, bangkrut jadinya. Pertemuan kelima kita akan ngomongin bisnis model. Bisnis model itu maksudnya bentuk bisnis. Orang jual beli, dagang, ada orang jual jasa, ada orang yang menjadi seorang distributor atau usaha maklun, orang usaha pakaian itu dia bisa diproduksinya maklun dan seterusnya. Kemudian poin keenam, bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas itu seperti bisnis plan atau proposal rencana bisnis. Tetapi sekarang era sekarang itu yang booming atau yang familiar dipakai itu istilahnya bisnis model kanvas. Nah di bisnis model kanvas ini nanti ada satu pertemuan untuk teori, satu pertemuan untuk praktek. Nah di BMC ini mencakup mulai dari mindset, ide bisnis, memperdalam ide bisnis sampai model bisnis. Jadi sebelum UTS, outputnya adalah teman-teman bisa punya rancangan bisnis. Itu. Kemudian UTS ujian tertulis nanti materinya sesuai yang kita pelajari selama setengah semester. Nah setelah UTS itu kita akan mulai ini materi ke pertemuan 9 tuh persiapan menjalankan bisnis. Apa aja sih checklist yang perlu kita lakukan.
Kemudian konsep dasar keuangan. Jadi kan kita namanya bisnis, selain modal kita juga punya perencanaan keuangan. Modalnya mau dipakai buat apa aja. Ini kaitan. Nah, keuangan ini saya ngomonginnya dua kali. Konsep dasar dan perencanaan. Kenapa? Banyak usaha yang kolaps karena gagal maintain keuangannya. Modalnya besar tetapi nggak bisa makainya, akhirnya boros. Begitu. Kemudian beban produksi menentukan harga pokok dan pelayanan jasa. Jadi ini bagaimana sih kita memproduksi barang atau kulaan barang. Ini namanya beban produksi. Kita harus jualnya berapa, pelayanannya seperti apa. Nah, kalau sudah menentukan itu, kemudian bagaimana produk-produk kita terjual, itu dibahas 3 pertemuan ya. Di 3 pertemuan ini nanti kita akan ngomongin branding dan strategi marketing, ngomongin marketing media sosial, dan memproduksi konten. Jadi sekarang yang kalau saya lihat orang jualan online itu asal posting di WhatsApp aja, tetapi tidak berusaha untuk bikin kontennya menarik, untuk bikin teksnya menarik, fotonya bagus. Cara-cara yang kita lakukan perlu untuk menjadi lebih menarik lagi. Begitu, makanya di marketing, dari pemasaran kita ngomonginnya 3 kali pertemuan dan semuanya penting, dan semuanya gampang-gampang susah. Teorinya mungkin gampang, prakteknya susah. Teorinya kayaknya sulit, ternyata dipraktekin gak sulit-sulit banget. Gitu ya teman-teman. Kemudian nanti UAS Big Project-nya mempresentasikan pitch deck secara individual. Teman-teman semester ini bisa nanti saya kasih contoh-contoh pitch deck sehingga teman-teman bisa tahu macam-macam bentuk pitch deck dan usaha. Jadi punya ide-ide apa nih yang menarik gitu, yang bisa kalian teman-teman angkat dalam UASnya teman-teman sekalian. Kemudian terakhir ini referensinya, saya tidak mewajibkan untuk membeli buku, tetapi teman-teman bisa menambah literatur, belajar dari banyak hal di sini. Ada tentang berwira swasta, kemudian yang baru-baru seperti punyanya Kotler, ini wajib ya. Kotler, Philip Kotler ini penting banget karena dia udah ada buku lama tapi sampai sekarang kayak buku babon masih terus dipakai oleh akademisi, oleh mahasiswa, dosen, dan seterusnya untuk mempelajari tentang pemasaran. Kalau Hermawan Kertajaya ini ibaratnya marketing gurunya orang Indonesia. Begitu teman-teman ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pertama. Jangan lupa untuk mengisi post-testnya. Saya harap teman-teman bisa tahu nanti belajar apa saja, susunan penilaiannya seperti apa, dan seterusnya tugas-tugasnya apa saja gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.